Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Triana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN Raden Mata Palembang. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 20 30 70 11 42. Adanya video ini dikarenakan saya ingin memenuhi tugas mata kuliah development yang diajarkan oleh ibu dosen kami yang tercinta, yaitu Ibu Sari Bayurni. Dan di video ini aku bakalan bahas mengenai jawaban atau poin-poin dari kuis-kuis yang telah diselenggarakan minggu kemarin oleh Bu Sari melalui video Dr. Adi Gunawan yang berjudul untuk hubungan antara energi, vibrasi, dan energi. Lalu di sana terdapat beberapa kuis, yaitu ada 3 kuis. Yang pertama itu pertanyaannya jelaskan minimal 4 poin kesimpulan dari video tersebut. Nah, di sini aku udah catat semua kesimpulannya. Jadi, yang pertama, kesimpulan yang saya dapatkan dari video Dr. Adi Gunawan itu, yang pertama, sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga pikiran kita agar tetap tenang dan hati kita selalu dalam bahagia, karena vibrasi kita itu akan membentuk vibrasi kolektif, dan ini bisa untuk menetralisir vibrasi negatif yang sekarang marak terjadi di masyarakat. Lalu vibrasi yang berasal dari jantung atau yang dikeluarkan dari jantung itu mampu menurunkan angka kriminalitas. Teman-teman pasti baru tahu kan soal ini ya. Itu bisa menurunkan angka kriminalitas mulai dari kecelakaan jalan raya, kekerasan sosial, terorisme, dan meningkatkan kedamaian. Lalu yang ketiga, kesimpulannya itu apapun yang kita rasakan itu pasti ada vibrasinya dan berpengaruh terhadap orang di sekitar kita. Dan kita hanya bertanggung jawab dengan perasaan kita, tidak bertanggung jawab dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Dan pada vibrasi diri kita ini kita bisa mengaturnya. Yang pertama itu dengan cara berhenti membaca berita-berita negatif, karena hal tersebut bisa menimbulkan rasa kekhawatiran, kecemasan, atau apatisme. Lalu bacalah berita-berita yang positif dan berhenti menyebarkan berita-berita negatif. Lalu yang terakhir itu tontonlah film yang menghibur atau yang lucu, yang menghibur diri kita agar kita tetap bahagia dan tenang. Lalu kesimpulan yang terakhir itu adalah segala sesuatu di dunia ini adalah energi, karena tidak ada satupun ruang yang kosong. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu menjelaskan percobaan apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Adi di workshop dan mengenai kekuatan energi dan apa hasilnya. Nah, menurut video yang sudah saya baca tersebut, beliau ini pernah meminta satu orang yang sangat peka terhadap energi. Beliau adalah seorang wanita dan peserta dari workshop tersebut, dan kemudian beliau meminta wanita tersebut berdiri di ujung ruangan tersebut, dan Dr. Adi pun berdiri di ujung salah satu ruangan satunya lagi. Lalu Dr. Adi ini meminta wanita tersebut meletakkan tangannya seperti ini. Nah, lalu perlahan Dr. Adi menyuruh dia untuk bergerak maju. Pada saat telapak tangan ini menyentuh dinding dari medan energi itu, ini jaraknya sekitar 15 meter. Jadi cukup jauh juga ya. Nah, Dr. Adi itu akan terasa kesetrum dan ada beberapa sensasi listrik halusnya, dan wanita ini menyatakan pada jarak 1,15 meter, ia bisa merasakan itu. Dan ini mengartikan bahwa pengaruh medan energi kita tidak hanya 1-2 meter saja, dan ini bisa sangat-sangat besar lingkup pengaruhnya tanpa kita sadari. Maka dari itu kita perlu menjaga pikiran kita, hati kita damai dan bahagia, karena apabila hati kita tidak tenang dan tidak bahagia, itu besar volume energi itu akan sama, tetapi isinya hanya vibrasi negatif saja, bukan vibrasi positif. Dan itu sebabnya apabila kita jumpa seseorang di salah satu ruangan dan kita tidak perlu berbicara dengan orang tersebut dan dia hadir saja di ruangan itu, setelah ia pergi, kita akan merasa capek yang luar biasa begitu. Itu karena adanya vibrasi negatif. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah mengenai tabel level emosi yang ditemukan David Hawkins, dan jelaskan secara urutan dan pengaruhnya terhadap energi juga dari manusia.
Nah, di dalam tabel emosi tersebut itu terdapat tingkatan energi, mulai dari angka di atas 10 pangkat 200 sampai angka di bawah 10 pangkat 200. Nah, segala sesuatu yang berada di atas angka 20 pangkat 200 itu sifatnya menguatkan dan mencas kita dengan hal-hal yang baik saja. Tetapi sebaliknya, jika sesuatu yang ada di bawah angka 10 pangkat 200 itu sifatnya menghabiskan energi dan membuat kita lemah. Dan sini aku akan menyebutkan satu persatu secara singkat saja. Tabel level emosinya itu mulai dari level berani itu berada di energi 10 pangkat 200, itu artinya dukungan akan sesuatu. Sedangkan kalau di level netral di pangkat 10 pangkat 250 itu emosinya ke kepercayaan terhadap sesuatu. Dan kalau kemauan di angka 10 pangkat 310 itu emotionnya terhadap optimisme. Lalu level penerimaan itu berada di angka 10 pangkat 350 itu emotionnya memaafkan. Dan di level berpikir itu di angka 10 pangkat 400 itu emosional lebih ke mengerti. Sedangkan kalau di level cinta itu di angka 10 pangkat 500 dan emosionalnya itu berada di rasa hormat yang mendalam. Sedangkan kalau bahagia itu di angka 10 pangkat 540 itu emosionalnya berada di lebih ke tenang terhadap sesuatu. Dan kalau level damai di angka 10 pangkat 600 itu emosionnya lebih ke kebahagiaan yang luar biasa. Sedangkan yang terakhir kalau di level pencerahan itu di angka 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000 itu tak terlukiskan, jadi benar-benar bahagia. Lalu aku akan menjelasin tabel emosi yang di bawah angka 10 pangkat 200 itu ada di level bangga di angka 10 pangkat 175 itu emosionnya menghina orang lain. Kalau di level marah itu angkanya di 10 pangkat 150 emosionnya lebih ke benci. Sedangkan kalau keinginan itu di angka 10 pangkat 125 dan emosionnya ke hasrat. Sedangkan kalau takut itu di angka 10 pangkat 100 dan emosional lebih ke khawatir. Kalau kesedihan yang mendalam itu di angka 10 pangkat 75 itu emosional lebih ke menyesali hal yang sudah terjadi atau yang sudah lampau. Kalau di level putus asa atau apatis itu di angka 10 pangkat 50 itu emosional lebih ke perasaan yang tidak ada harapan lagi atau putus asa ya. Terus kalau level rasa bersalah itu di angka 10 pangkat 20 itu emosionnya menyalahkan orang lain. Dan kalian terakhir itu di level rasa malu di angka 10 pangkat 20 paling rendah dan itu emosional lebih ke keadaan berkurangnya harga diri. Nah, cara menghitung level tersebut jangan menghitung 1:1, tapi contohnya seperti ini. Satu individu di level 700 itu bisa menetralisir 70 juta individu di bawah level 200. Lalu seterusnya, satu individu di level 600 itu bisa menetralisir 10 juta individu di bawah level 200. Seterusnya, satu individu di level 500 itu bisa menetralisir 750 ribu individu di bawah level 200. Lalu satu individu di level 400 itu bisa menetralisir 400 ribu individu di bawah level 200. Yang terakhir, satu individu di level 300 itu bisa menetralisir 90 ribu individu di bawah level 200. Jadi perhitungan itu nggak pakai 1:1 ya guys. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa saya ambil atau poin-poin penting dari video Dr. Adi Gunawan tersebut mengenai hubungan antara energi, vibrasi, dan kekuatan. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.